Ada saat ketika rezeki tidak berpindah karena angka, melainkan karena getaran hati yang nyaris tak terdengar oleh siapapun selain jiwa itu sendiri. Mungkin saat ini engkau sedang berhenti sejenak, entah karena lelah atau karena sesuatu di dalam dirimu meminta perhatian yang lebih sunyi. Dunia tetap bergerak seperti biasa, suara terus berlalu, wajah-wajah saling bersinggungan, tetapi ada bagian dalam dirimu yang memilih diam. Bukan diam yang kosong, melainkan diam yang penuh. Diam yang seolah berkata bahwa ada sesuatu yang perlu dirasakan, bukan dipikirkan. Seperti embun yang jatuh tanpa suara di pagi hari, namun kehadirannya mampu mengubah udara menjadi lebih segar, lebih hidup. Dalam keheningan semacam ini, sering kali kita menyadari bahwa hidup tidak hanya berjalan di permukaan. Ada arus halus yang mengalir di bawahnya, membawa pesan-pesan yang tidak disampaikan dengan kata, melainkan dengan rasa. Rezeki, dalam pemahaman yang lebih lembut, bukan sekadar apa yang kita terima, tetapi juga bagaimana kita menjalaninya. Ia bukan hanya tentang datang dan pergi, melainkan tentang arah. Dan arah itu seringkali berubah tanpa tanda, tanpa peringatan yang bisa dibaca oleh mata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Barangkali engkau pernah merasa bahwa segala sesuatu yang dulu terasa lancar kini seperti berjalan lebih pelan. Bukan karena usaha berkurang, bukan pula karena niat melemah, melainkan karena ada sesuatu yang bergeser di dalam ruang batin. Seperti perahu yang tetap mendayung, tetapi arus sungai pelan-pelan berubah. Jika tidak disadari, perahu itu akan merasa lelah tanpa tahu mengapa. Namun jika hati cukup tenang untuk merasakan aliran air, akan tampak bahwa perubahan itu bukan kebetulan, melainkan isyarat. Di balik setiap pertemuan dan perpisahan, ada jejak-jejak halus yang tertinggal. Kadang berupa rasa hangat yang lama mengendap, kadang berupa sesak yang tak bisa dijelaskan. Kita sering mengira bahwa semua berlalu begitu saja, padahal tidak ada yang benar-benar hilang. Setiap niat yang terucap di dalam hati, setiap bisikan batin yang diabaikan, semuanya tersimpan rapi di suatu tempat yang tidak terlihat. Dan dari sanalah arah hidup perlahan dibentuk, tanpa gaduh, tanpa pengumuman. Ada jiwa-jiwa yang berjalan dengan langkah biasa, namun membawa cahaya yang tenang. Mereka tidak mencolok, tidak berisik, bahkan sering tak disadari kehadirannya. Tetapi ketika cahaya itu tersentuh dengan cara yang keliru, getarannya menyebar lebih jauh dari yang bisa dibayangkan. Bukan sebagai kemarahan, melainkan sebagai keseimbangan yang bekerja sendiri. Seperti bayangan yang bergerak mengikuti matahari, tanpa perlu diperintah. Mungkin engkau pernah merasakan perasaan aneh ketika menyadari bahwa sesuatu yang tampak kecil ternyata meninggalkan jejak yang panjang. Sebuah kata yang terucap ringan, sebuah sikap yang dianggap sepele, atau sebuah keputusan yang diambil tanpa mendengarkan suara terdalam. Semua itu seperti benih yang ditanam di tanah batin. Kita tidak selalu melihatnya tumbuh, tetapi suatu hari, tanpa aba-aba, kita akan berdiri di hadapan hasilnya. Rezeki sering disalahpahami sebagai hadiah yang datang dari luar, padahal ia lebih mirip aliran yang mengalir dari dalam keluar. Ketika hati jernih, aliran itu terasa lapang. Ketika hati mulai berat oleh sesuatu yang tak selesai, aliran itu menyempit. Bukan karena dihentikan, melainkan karena jalannya berubah. Dan perubahan itu jarang terjadi secara tiba-tiba. Ia datang perlahan, seperti senja yang merayap tanpa pernah membuat gaduh. Dalam keramaian, mungkin engkau tersenyum seperti biasa. Namun di dalam, ada perasaan bahwa tidak semua senyum memiliki berat yang sama. Ada senyum yang lahir dari keutuhan, ada pula yang lahir dari kebiasaan. Jiwa yang peka dapat membedakannya, meski mulut tidak mengatakannya. Dan di sanalah letak kejujuran yang sesungguhnya, bukan pada apa yang terlihat, melainkan pada apa yang dirasakan ketika semua topeng ditanggalkan. Kadang kita bertanya dalam hati, tanpa benar-benar mengucapkannya, mengapa jalan terasa berbeda padahal arah masih sama? Mengapa usaha terasa lebih berat meski langkah tidak berubah? Pertanyaan-pertanyaan ini jarang membutuhkan jawaban yang keras. Mereka hanya meminta kehadiran kita sepenuhnya, tanpa penyangkalan, tanpa pembelaan. Seperti duduk di tepi danau yang tenang, membiarkan air memantulkan wajah kita apa adanya. Ada kalanya hidup seolah mengajak kita berhenti, bukan untuk menyerah, melainkan untuk mendengarkan. Mendengarkan bukan dengan telinga, tetapi dengan ruang terdalam yang selama ini jarang kita singgahi. Di sana, suara-suara lama mungkin muncul kembali.
Bukan untuk menuduh, melainkan untuk diakui. Karena apa yang tidak diakui tidak akan pergi, ia hanya menunggu saat yang tepat untuk mengubah arah angin. Rezeki yang berbalik arah tidak selalu datang sebagai kehilangan yang besar. Kadang ia hadir sebagai ketidaknyamanan kecil yang berulang, sebagai kegelisahan yang sulit dijelaskan, atau sebagai rasa hampa di tengah kelimpahan. Semua itu adalah bahasa yang halus, bahasa yang hanya dimengerti oleh jiwa yang bersedia diam sejenak. Bukan untuk menghakimi diri, melainkan untuk memahami. Di dalam sunyi, kita mulai menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang apa yang kita kejar, tetapi juga tentang apa yang kita biarkan berlalu tanpa perhatian. Ada hubungan yang terabaikan, ada rasa yang ditahan, ada suara hati yang dilewati begitu saja. Semua itu tidak menuntut balasan, namun mereka mencatat. Dan catatan itu suatu hari akan dibacakan kembali, bukan dengan kata, melainkan dengan keadaan. Engkau mungkin merasa berbeda akhir-akhir ini, seolah ada lapisan tipis yang terangkat dari kesadaran. Hal-hal yang dulu tidak terasa kini menjadi jelas, bukan sebagai beban, tetapi sebagai undangan. Undangan untuk melihat hidup dengan mata yang lebih lembut, lebih jujur. Di titik ini, tidak ada yang perlu dipercepat. Semua akan menemukan waktunya sendiri, seperti bunga yang mekar tanpa pernah tergesa. Ketika jiwa mulai terjaga, ia tidak mencari jawaban di luar. Ia hanya ingin menyelaraskan diri dengan apa yang sudah lama bergetar di dalam. Dan dalam keselarasan itu, kita mulai memahami bahwa setiap arah memiliki sebab yang tak selalu tampak. Sebab yang tidak lahir dari kebetulan, melainkan dari rangkaian rasa, niat, dan sikap yang saling terhubung seperti benang-benang halus. Ada keindahan yang sunyi dalam menyadari bahwa hidup selalu memberi tanda, meski sering kita sibuk untuk membacanya. Tanda itu tidak memaksa, tidak pula mengancam. Ia hanya hadir, setia, menunggu kita cukup tenang untuk merasakannya. Dan ketika kita akhirnya merasakan, tidak ada penyesalan yang keras, hanya pemahaman yang lembut. Di titik inilah, tanpa perlu disadari secara logis, jiwa mulai siap melangkah lebih dalam. Bukan untuk mencari sesuatu yang baru, melainkan untuk melihat dengan lebih jernih apa yang selama ini sudah ada. Lapisan demi lapisan akan tersingkap dengan sendirinya, seperti tirai yang terbuka perlahan ketika cahaya pagi masuk tanpa suara. Dan dari sanalah, perjalanan ke kedalaman berikutnya bermula, dengan langkah yang tenang, dengan hati yang terbuka, mengikuti alur yang sudah menunggu untuk disadari. 1. Melukai hati orang yang tulus. Ada luka yang tidak menjerit, tidak menuntut, dan tidak pernah meminta balasan. Ia hanya diam, namun diamnya memiliki kedalaman yang sulit dijangkau oleh logika. Ketika hati yang tulus tersentuh dengan cara yang tidak semestinya, tidak selalu muncul kemarahan atau perlawanan. Justru seringkali yang muncul adalah penerimaan yang hening, senyum yang tetap lembut, dan sikap yang seolah berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Namun di balik ketenangan itu, ada getaran halus yang bergerak, bukan untuk membalas, melainkan untuk menyeimbangkan. Hati yang tulus tidak menyimpan dendam. Ia tidak menyusun rencana. Ia tidak memikirkan bagaimana cara mengembalikan rasa sakit. Justru karena itulah, ketika ia terluka, doanya tidak keluar sebagai permintaan balas, tetapi sebagai penyerahan penuh. Penyerahan yang bersih, tanpa niat buruk, tanpa keinginan menjatuhkan. Dan penyerahan semacam ini memiliki kekuatan yang tidak terlihat, seperti air yang terus mengalir tanpa suara namun mampu mengikis batu paling keras. Seringkali seseorang tidak menyadari bahwa ia sedang melukai hati yang demikian. Bisa jadi lewat kata yang dianggap bercanda, sikap yang dianggap wajar, atau keputusan yang hanya berpihak pada diri sendiri. Semua tampak kecil di permukaan, nyaris tak layak diingat. Namun bagi hati yang tulus, setiap sentuhan memiliki makna. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia hidup dengan rasa yang utuh. Dan rasa yang utuh mencatat segalanya dengan jujur. Ketika luka itu tidak dibalas dengan kebencian, ia tidak menghilang begitu saja. Ia berubah bentuk, menjadi doa yang tidak diucapkan, menjadi harapan agar keadilan semesta bekerja sebagaimana mestinya. Bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengajar. Di titik ini, rezeki seringkali mulai bergerak dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Bukan hilang seketika, tetapi terasa berat. Yang datang tidak lagi memberi kelegaan, yang pergi meninggalkan kekosongan yang aneh. Bukan karena ada yang mengambil, melainkan karena ada keseimbangan yang sedang dipulihkan.
Hati yang tulus tidak menuntut, tetapi semesta mendengar diamnya. Dan ketika semesta mulai bekerja, ia tidak berisik. Ia hanya mengubah arah angin, sedikit demi sedikit, sampai seseorang akhirnya berhenti dan bertanya dalam hati, ada apa sebenarnya? 2. Mengambil hak orang lain secara halus. Tidak semua pengambilan terlihat kasar. Ada yang berjalan dengan senyum, dengan alasan yang terdengar masuk akal, dengan pembenaran yang terasa wajar. Hak orang lain bisa berpindah tangan tanpa perlawanan, bukan karena rela, tetapi karena tidak memiliki daya untuk menolak. Disinilah banyak hal luput dari kesadaran. Karena tidak ada teriakan, tidak ada konflik terbuka, semuanya tampak tenang. Padahal di balik ketenangan itu, ada rasa yang tertahan. Mengambil hak secara halus seringkali terasa lebih aman. Tidak ada rasa bersalah yang tajam, hanya bisikan kecil yang mudah diabaikan. Menunda apa yang seharusnya diberikan, memanfaatkan kesabaran seseorang, atau menerima lebih dari yang semestinya tanpa pernah bertanya apakah itu adil. Semua dilakukan tanpa niat jahat yang jelas, hanya mengikuti arus kepentingan diri. Namun arus ini membawa konsekuensi yang tidak langsung terasa. Hak yang tertahan menciptakan beban yang tidak terlihat. Bukan hanya bagi yang dirampas, tetapi juga bagi yang mengambil. Beban itu tidak selalu muncul sebagai masalah besar. Ia sering hadir sebagai kegelisahan yang tidak tahu sebabnya, sebagai rasa tidak puas meski sudah memiliki banyak, atau sebagai kelelahan batin yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar selesai. Rezeki yang bercampur dengan hak orang lain kehilangan kejernihannya. Ia mungkin tetap mengalir, tetap bertambah, tetapi tidak memberi rasa cukup. Ada kekosongan yang tidak terisi oleh apapun, karena yang hilang bukan jumlah, melainkan keberkahan. Dan keberkahan tidak bisa dipaksa. Ia hanya hadir ketika sesuatu berada di tempatnya. Orang yang haknya terambil seringkali memilih diam. Bukan karena tidak sakit, melainkan karena tidak ingin menambah luka. Diam ini bukan kelemahan, melainkan kelelahan. Namun diam yang lahir dari ketidakadilan tidak pernah benar-benar kosong. Ia membawa harapan agar suatu hari keseimbangan kembali. Dan harapan ini, meski tidak terucap, bergetar di ruang yang lebih luas. Ketika keseimbangan itu mulai bergerak, rezeki pun ikut menyesuaikan. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai cermin. Cermin yang menunjukkan bahwa apa yang diambil tanpa keikhlasan tidak akan pernah memberi ketenangan. 3. Sombong saat rezeki sedang lancar. Ada masa ketika segala sesuatu terasa mudah. Usaha berbuah, jalan terbuka, dan keberhasilan datang silih berganti. Di masa seperti ini, hati diuji dengan cara yang paling halus. Bukan dengan kesulitan, melainkan dengan kelapangan. Karena kelapangan sering membuat seseorang lupa dari mana ia berangkat, lupa bahwa ada banyak tangan tak terlihat yang ikut menopang perjalanannya. Kesombongan tidak selalu muncul sebagai sikap merendahkan secara terang-terangan. Kadang ia hadir sebagai perasaan bahwa diri lebih tahu, lebih pantas, lebih unggul. Ia bisa muncul dalam pikiran yang diam-diam membandingkan, dalam ucapan yang terasa biasa namun menyimpan jarak, atau dalam sikap yang tidak lagi mau mendengar. Semua terasa wajar, bahkan sering dianggap sebagai kepercayaan diri. Padahal di dalamnya, ada benih pemisahan. Saat rezeki lancar, seseorang mudah mengira bahwa semua adalah hasil dari kekuatan diri semata. Doa menjadi kebiasaan, bukan kesadaran. Syukur menjadi ucapan, bukan rasa. Perlahan, hubungan dengan sumber ketenangan itu merenggang, bukan karena ditinggalkan, tetapi karena tidak lagi disapa dengan rendah hati. Dan di saat itulah, aliran mulai berubah arah. Perubahan ini jarang datang sebagai kejatuhan tiba-tiba. Ia lebih sering hadir sebagai hambatan kecil yang berulang, sebagai rasa berat yang tidak biasa, atau sebagai kehilangan makna dalam pencapaian. Apa yang dulu membahagiakan kini terasa hambar. Apa yang dulu memberi semangat kini terasa melelahkan. Seolah ada jarak antara hasil dan rasa. Kesombongan menutup ruang penerimaan. Ia membuat hati keras tanpa disadari. Dan hati yang keras sulit merasakan aliran halus yang selama ini memberi kemudahan. Ketika aliran itu tidak lagi terasa, rezeki pun seperti berjalan sendiri, tanpa menyentuh batin. Di titik ini, banyak yang bingung, karena tidak merasa berbuat salah secara nyata. Padahal yang berubah bukan tindakan, melainkan sikap batin. Rezeki yang diberi dengan lapang membutuhkan hati yang tetap rendah. Bukan untuk merendahkan diri, tetapi untuk menjaga keterhubungan.
Ketika keterhubungan itu melemah, arah pun bergeser, pelan namun pasti. 4. Memutus silaturahmi tanpa alasan yang jernih. Ada hubungan yang terjalin bukan hanya oleh pertemuan, tetapi oleh niat baik yang saling mengalir. Silaturahmi semacam ini tidak selalu hangat setiap saat, namun ia hidup karena ada keinginan untuk tetap terhubung, meski dalam perbedaan. Ketika hubungan ini terputus tanpa alasan yang jernih, bukan hanya jarak yang tercipta, tetapi juga ruang kosong yang sulit diisi. Memutus silaturahmi seringkali terasa sebagai keputusan yang melindungi diri. Ada rasa ingin menjaga jarak, menghindari ketidaknyamanan, atau mempertahankan ego yang terluka. Semua alasan ini terdengar masuk akal di permukaan. Namun di dalam, ada ikatan halus yang ikut terputus. Ikatan yang selama ini menjadi jalur aliran kebaikan, doa, dan keberkahan. Hubungan yang diputus dengan diam meninggalkan bekas yang sunyi. Tidak ada pertengkaran, tidak ada penjelasan, hanya jarak yang semakin lebar. Dan jarak ini tidak hanya memisahkan dua tubuh, tetapi juga dua ruang batin. Apa yang dulu mengalir kini tertahan. Apa yang dulu memberi rasa hangat kini menjadi dingin. Rezeki memiliki hubungan yang lembut dengan silaturahmi. Bukan karena pertemuan itu sendiri, tetapi karena niat baik yang menyertainya. Ketika niat itu terputus, aliran pun ikut terganggu. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai konsekuensi alami dari keterputusan. Seperti sungai yang dibendung, airnya tidak hilang, tetapi alirannya berubah. Orang yang memutus silaturahmi sering merasa baik-baik saja di awal. Ada rasa lega, ada perasaan aman. Namun seiring waktu, muncul kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah ada pintu yang tertutup tanpa diketahui kuncinya. Usaha tetap berjalan, hasil tetap datang, tetapi rasa lapang berkurang. Silaturahmi yang terjaga menjaga kelapangan hati. Dan kelapangan hati menjaga kelancaran rezeki. Ketika hubungan diputus tanpa kejernihan, hati menyempit, dan rezeki pun menyesuaikan ruang yang tersisa. Tidak dengan keras, tidak dengan paksaan, melainkan dengan cara yang sangat halus, hingga sering baru disadari ketika seseorang benar-benar berhenti dan mendengarkan apa yang selama ini terlewatkan. 5. Meremehkan doa orang yang lemah. Ada doa yang tidak disusun dengan kata indah, tidak diucapkan dengan suara lantang, dan tidak lahir dari ruang yang megah. Doa itu sering keluar dari hati yang sederhana, dari dada yang telah lama belajar menerima, dari jiwa yang tidak memiliki banyak pilihan selain berserah. Ia meluncur pelan, hampir seperti desahan napas, namun membawa kejujuran yang murni. Ketika doa semacam ini diremehkan, bukan karena kejahatan, melainkan karena ketidaksadaran, sesuatu yang halus mulai bergerak. Orang yang berada dalam posisi lemah jarang berharap untuk membalas. Mereka terlalu sibuk bertahan, terlalu akrab dengan keheningan, terlalu sering berbicara dengan batin sendiri. Doa mereka tidak menuntut, tidak memaksa, hanya berharap agar hidup tetap adil sesuai porsinya. Namun justru karena tidak dibungkus ambisi, doa ini memiliki kejernihan yang jarang dimiliki oleh permintaan yang penuh kehendak. Meremehkan doa semacam ini sering terjadi tanpa sengaja. Sebuah sikap acuh, senyum yang terasa dingin, janji yang dianggap kecil lalu dilupakan. Tidak ada niat melukai, hanya kebiasaan merasa berada di atas angin. Di titik inilah jarak mulai tercipta, bukan antara manusia, tetapi antara rasa dan kesadaran. Karena ketika seseorang lupa bahwa setiap jiwa memiliki jalur batin sendiri, ia perlahan menjauh dari keseimbangan. Doa orang yang lemah tidak selalu meminta keburukan bagi siapapun. Lebih sering ia hanya memohon agar rasa sakitnya dipahami oleh semesta. Dan pemahaman semacam itu tidak datang sebagai hukuman, melainkan sebagai pengaturan ulang. Rezeki yang tadinya mengalir ringan mulai terasa berat. Yang dulu terasa cukup kini terasa kurang, bukan karena berkurang, tetapi karena maknanya memudar. Ketika doa yang tulus itu naik tanpa kepahitan, ia tidak membawa dendam. Ia hanya membawa kebenaran rasa. Dan kebenaran ini, ketika bersentuhan dengan kehidupan orang lain, akan bekerja dengan caranya sendiri. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap sikap, sekecil apapun, meninggalkan getaran. Dan getaran itu tidak pernah hilang, hanya menunggu waktu untuk kembali dalam bentuk yang dapat dirasakan. 6. Mengotori rezeki dengan niat yang tidak jernih.
Tidak semua rezeki datang dalam keadaan bersih sejak awal. Namun ada perbedaan antara rezeki yang tercemar oleh keadaan dan rezeki yang tercemar oleh niat. Ketika niat tidak jernih ikut menyertai apa yang diperoleh, rezeki itu membawa beban yang tidak langsung terasa. Ia tetap bisa dinikmati, tetap bisa digunakan, tetapi tidak pernah benar-benar menyatu dengan hati. Niat yang tidak jernih sering bersembunyi di balik alasan yang terdengar masuk akal. Keinginan untuk lebih, rasa takut kekurangan, atau dorongan untuk tidak tertinggal. Semua itu manusiawi. Namun ketika niat ini mulai mengabaikan dampaknya terhadap orang lain, ketika batas halus itu terlewati. Tanpa disadari, rezeki yang masuk membawa resonansi yang berat. Mengotori rezeki tidak selalu berarti melakukan hal besar. Kadang ia hadir dalam manipulasi kecil, dalam kebiasaan mengambil jalan pintas, atau dalam pembenaran yang terus diulang agar hati terasa tenang. Namun hati yang tenang karena pembenaran bukanlah ketenangan sejati. Ia hanya diam sementara, seperti air yang terlihat tenang di permukaan tetapi keruh di dasar. Rezeki yang diperoleh dengan niat yang tidak jernih seringkali menciptakan kegelisahan yang tidak berwujud. Ada rasa was-was tanpa sebab, ada ketakutan kehilangan meski sudah memiliki banyak. Seolah ada bayangan yang mengikuti, mengingatkan bahwa apa yang diperoleh tidak sepenuhnya selaras dengan nilai batin. Dan bayangan ini perlahan menguras energi, membuat seseorang lelah tanpa tahu mengapa. Ketika niat menjadi bersih, rezeki terasa ringan. Ketika niat menyimpang, rezeki terasa berat. Bukan karena jumlahnya, melainkan karena getaran yang menyertainya. Rezeki yang berat membuat hati sulit bersyukur dengan tulus. Syukur tetap terucap, tetapi tidak menetap. Dan tanpa syukur yang menetap, aliran pun tidak menemukan tempat untuk tinggal lama. Pada akhirnya, rezeki akan menyesuaikan diri dengan wadah batin yang menerimanya. Jika wadah itu dipenuhi niat yang bercabang, rezeki akan mengalir tidak stabil. Kadang deras, kadang tersendat. Hingga suatu hari, seseorang mulai merasakan bahwa yang ia kejar tidak lagi memberi rasa pulang. 7. Mengabaikan suara batin yang terus mengingatkan. Setiap manusia membawa kompas batin yang bekerja tanpa suara. Ia tidak memerintah, tidak memaksa, hanya memberi isyarat. Isyarat ini sering muncul sebagai rasa tidak nyaman yang halus, sebagai pertanyaan yang muncul tiba-tiba, atau sebagai keheningan yang terasa berat ketika sebuah pilihan diambil. Mengabaikan suara ini adalah hal yang sangat mudah, terutama ketika dunia luar menawarkan banyak alasan untuk terus melangkah. Suara batin tidak selalu hadir sebagai peringatan keras. Ia sering berbisik, lembut, hampir seperti angin yang menyentuh kulit lalu berlalu. Karena terlalu lembut, ia sering dikalahkan oleh suara logika, oleh tuntutan keadaan, oleh keinginan untuk segera sampai. Namun setiap kali ia diabaikan, jarak antara diri dan kesadaran semakin lebar. Mengabaikan suara batin bukanlah kesalahan besar dalam satu waktu. Ia adalah akumulasi dari pilihan-pilihan kecil yang tidak diselaraskan. Dan akumulasi ini, seiring waktu, menciptakan arah baru. Arah yang mungkin terasa masuk akal secara lahir, tetapi terasa hampa di dalam. Rezeki tetap datang, tetapi tidak lagi membawa rasa aman. Ia terasa seperti sesuatu yang harus dijaga terus-menerus, bukan dinikmati. Ketika suara batin diabaikan terlalu lama, ia tidak berhenti berbicara. Ia hanya berubah bentuk. Dari bisikan menjadi perasaan berat, dari perasaan berat menjadi kejadian-kejadian yang memaksa seseorang berhenti. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai cara agar kesadaran kembali hadir. Karena apa yang tidak didengar dengan sukarela seringkali harus didengar dengan keadaan. Rezeki yang sejati membutuhkan keselarasan antara langkah dan rasa. Ketika langkah terus berjalan berlawanan dengan rasa, rezeki akan terasa seperti beban. Bukan karena ia buruk, tetapi karena ia tidak berada di jalur yang selaras. Dan keselarasan ini hanya bisa ditemukan ketika seseorang berani diam dan mendengarkan kembali suara yang selama ini diabaikan. 8. Merasa tidak pernah cukup dan terus membandingkan. Ada kelelahan yang tidak berasal dari kerja keras, melainkan dari perbandingan yang tiada henti. Ketika seseorang terus mengukur hidupnya dengan hidup orang lain, rezeki kehilangan maknanya. Apapun yang dimiliki selalu terasa kurang, karena pandangan tidak pernah menetap pada apa yang ada, melainkan pada apa yang terlihat di luar. Perbandingan sering muncul tanpa disadari. Melihat keberhasilan orang lain, mendengar cerita pencapaian, atau menyaksikan kemudahan yang tampak.
Semua itu perlahan menggerogoti rasa cukup. Bukan karena iri yang besar, melainkan karena hati tidak diberi ruang untuk beristirahat. Dan hati yang lelah sulit merasakan syukur dengan utuh. Merasa tidak pernah cukup membuat rezeki selalu terasa jauh. Setiap capaian hanya menjadi tangga menuju kecemasan berikutnya. Tidak ada titik henti, tidak ada ruang menikmati. Dalam keadaan seperti ini, rezeki tidak pernah benar-benar hadir. Ia selalu berada di masa depan, selalu menunggu kondisi tertentu agar bisa dirasakan. Perbandingan memutus hubungan dengan perjalanan sendiri. Ia membuat seseorang lupa bahwa setiap jalan memiliki ritmenya. Ketika ritme ini diabaikan, langkah menjadi tidak sinkron. Rezeki yang datang terasa tidak pas, entah terlalu cepat atau terlalu lambat. Dan ketidaksesuaian ini menciptakan kegelisahan yang terus berulang. Rasa cukup bukan berarti berhenti bertumbuh. Ia berarti berdamai dengan apa yang sedang ada, sambil tetap melangkah dengan tenang. Ketika rasa cukup hilang, rezeki kehilangan tempat berpijak. Ia datang dan pergi tanpa sempat memberi ketenangan. Dan dalam ketidaktenangan itu, arah hidup perlahan bergeser, menjauh dari pusat keseimbangan. Ketika seseorang berhenti membandingkan dan mulai kembali ke dalam, rezeki menemukan jalannya kembali. Bukan sebagai ledakan besar, melainkan sebagai aliran yang stabil. Dan disitulah, tanpa disadari, arah yang sempat berbalik mulai menemukan keseimbangannya lagi, dengan cara yang lembut, sunyi, dan sangat personal. Ketika semua kata akhirnya kembali ke sunyi, yang tersisa bukanlah penjelasan, melainkan rasa. Rasa yang mungkin pelan-pelan mengendap di dadamu, tanpa perlu diberi nama. Jika sejak tadi ada bagian dalam dirimu yang terasa bergetar halus, itu bukan karena kata-kata ini, melainkan karena ada sesuatu di dalam dirimu yang mengenali getaran itu sebagai kebenaran yang pernah disentuh, meski lama tak disadari. Tidak semua perjalanan perlu ditutup dengan kesimpulan. Ada perjalanan yang justru menemukan maknanya ketika dibiarkan terbuka, mengalir bersama napas, bersama diam, bersama kesadaran yang tidak memaksa apapun. Hidup tidak selalu meminta kita untuk segera mengerti. Terkadang ia hanya ingin kita hadir sepenuhnya, tanpa perlawanan, tanpa pembenaran, tanpa keinginan untuk mengubah apapun secara tergesa. Apa yang telah kau dengar bukanlah petunjuk, bukan pula tuntunan yang harus diikuti. Ia hanyalah cermin yang diletakkan perlahan di hadapan batinmu. Apa yang kau lihat di sana sepenuhnya milikmu. Tidak ada yang benar atau salah, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang ada hanyalah kejujuran perasaan saat engkau menatap ke dalam, mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama berjalan dengan mata terbuka namun hati tertutup. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk terjaga. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa dipaksakan. Seperti fajar yang selalu datang pada saatnya, bukan karena diminta, tetapi karena memang itulah waktunya. Dan ketika waktunya tiba, bahkan kegelapan pun tidak melawan. Ia mundur dengan tenang, memberi ruang bagi cahaya tanpa suara. Jika ada bagian dari dirimu yang merasa lelah, izinkan ia beristirahat tanpa rasa bersalah. Dunia tidak runtuh hanya karena engkau berhenti sejenak. Justru dalam berhenti itulah, banyak hal kembali ke tempatnya. Nafas menjadi lebih utuh, pikiran lebih lapang, dan hati mulai mengingat ritme aslinya yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Rezeki, arah hidup, dan makna tidak selalu berubah karena usaha besar. Seringkali ia berubah karena satu momen hening, satu kesadaran kecil, satu kejujuran yang akhirnya diakui di dalam diri sendiri. Tidak perlu diumumkan, tidak perlu disaksikan siapapun. Perubahan yang paling dalam selalu terjadi tanpa penonton. Mungkin setelah ini engkau akan kembali pada rutinitas yang sama, wajah-wajah yang sama, jalan yang sama. Tidak ada yang perlu diubah secara lahiriah. Namun jika hatimu sedikit lebih lembut, jika langkahmu sedikit lebih sadar, jika napasmu sedikit lebih dalam, itu sudah cukup. Karena perubahan sejati tidak selalu tampak dari luar. Ia terasa dari cara kita hadir dalam setiap detik. Tidak ada satupun pengalaman hidup yang sia-sia. Bahkan luka yang paling sunyi pun membawa pesan, bukan untuk disesali, tetapi untuk dipahami. Ketika dipahami, ia berhenti menyakitkan. Ia berubah menjadi kebijaksanaan yang tidak banyak bicara, tetapi selalu hadir saat dibutuhkan. Jika ada nama yang terlintas di benakmu, ada peristiwa lama yang muncul tanpa diundang, atau ada rasa yang tiba-tiba menghangat di dada, biarkan saja. Tidak perlu dianalisis.
Jiwa tahu apa yang sedang ia lakukan. Ia sedang merapikan ruang-ruang lama, menata ulang ingatan, melepaskan yang sudah waktunya dilepas. Kita sering mengira bahwa hidup menuntut kita untuk menjadi sesuatu. Padahal yang paling sering diminta hanyalah menjadi jujur terhadap apa yang kita rasakan. Kejujuran ini tidak selalu nyaman, tetapi ia membebaskan. Dan kebebasan batin adalah salah satu bentuk rezeki yang paling jarang disadari, namun paling menenangkan. Ketika engkau merasa dunia terlalu cepat, ingatlah bahwa engkau tidak harus mengikutinya. Engkau boleh berjalan dengan ritmemu sendiri. Tidak ada lomba, tidak ada garis akhir yang harus dikejar. Yang ada hanyalah perjalanan pulang, menuju versi dirimu yang lebih utuh, lebih sadar, lebih damai. Apapun yang sedang kau hadapi, tidak perlu dilawan dengan keras. Kehidupan tidak selalu meminta keberanian untuk melawan, tetapi seringkali meminta keberanian untuk menerima. Menerima bukan berarti menyerah, melainkan mengakui kenyataan dengan hati terbuka, agar langkah selanjutnya tidak lagi dibebani penyangkalan. Jika rezeki terasa sempit, mungkin bukan jalannya yang tertutup, tetapi hatinya yang sedang mengeras. Jika hidup terasa berat, mungkin bukan bebannya yang bertambah, tetapi ada sesuatu yang belum dilepaskan. Dan jika arah terasa kabur, mungkin bukan karena engkau tersesat, melainkan karena engkau sedang belajar mempercayai intuisi, bukan peta lama. Setiap jiwa membawa cahaya, sekecil apapun. Cahaya itu tidak selalu bersinar terang. Kadang ia hanya cukup untuk menerangi satu langkah di depan. Dan itu sudah cukup. Tidak perlu melihat seluruh jalan. Tidak perlu tahu akhir ceritanya. Cukup hadir di langkah ini, dengan kesadaran penuh. Semoga setelah ini, engkau lebih lembut pada dirimu sendiri. Lebih sabar pada prosesmu. Lebih peka pada getaran halus yang sering terabaikan. Karena di sanalah hidup berbicara, bukan dengan suara keras, melainkan dengan rasa yang jujur. Jika video ini menemanimu di saat sunyi, biarlah ia menjadi teman yang tidak menuntut apapun. Datang tanpa memaksa, pergi tanpa meninggalkan beban. Dan jika suatu hari engkau kembali ke sini, mungkin bukan karena kata-katanya, tetapi karena rasa tenang yang pernah singgah, meski hanya sebentar. Hidup akan terus bergerak, dengan atau tanpa persetujuan kita. Namun kita selalu punya pilihan untuk bergerak bersamanya, bukan melawannya. Dengan hati yang sedikit lebih lapang, dengan niat yang sedikit lebih jernih, dengan kesadaran bahwa apapun yang terjadi, selalu ada makna yang menunggu untuk dirasakan. Biarkan malam menjadi malam, biarkan siang menjadi siang. Biarkan rezeki menemukan jalannya sendiri, dan biarkan jiwamu tetap setia pada keheningan yang menumbuhkan. Karena di sanalah, jauh dari hiruk-pikuk dunia, engkau tidak perlu menjadi apa-apa, tidak perlu membuktikan apapun. Cukup menjadi hadir, cukup menjadi sadar, cukup menjadi dirimu, apa adanya. Ada saat ketika rezeki tidak berpindah karena angka, melainkan karena getaran hati yang nyaris tak terdengar oleh siapapun selain jiwa itu sendiri. Mungkin saat ini engkau sedang berhenti sejenak, entah karena lelah atau karena sesuatu di dalam dirimu meminta perhatian yang lebih sunyi. Dunia tetap bergerak seperti biasa, suara terus berlalu, wajah-wajah saling bersinggungan, tetapi ada bagian dalam dirimu yang memilih diam. Bukan diam yang kosong, melainkan diam yang penuh. Diam yang seolah berkata bahwa ada sesuatu yang perlu dirasakan, bukan dipikirkan. Seperti embun yang jatuh tanpa suara di pagi hari, namun kehadirannya mampu mengubah udara menjadi lebih segar, lebih hidup. Dalam keheningan semacam ini, sering kali kita menyadari bahwa hidup tidak hanya berjalan di permukaan. Ada arus halus yang mengalir di bawahnya, membawa pesan-pesan yang tidak disampaikan dengan kata, melainkan dengan rasa. Rezeki, dalam pemahaman yang lebih lembut, bukan sekadar apa yang kita terima, tetapi juga bagaimana kita menjalaninya. Ia bukan hanya tentang datang dan pergi, melainkan tentang arah. Dan arah itu seringkali berubah tanpa tanda, tanpa peringatan yang bisa dibaca oleh mata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Barangkali engkau pernah merasa bahwa segala sesuatu yang dulu terasa lancar kini seperti berjalan lebih pelan. Bukan karena usaha berkurang, bukan pula karena niat melemah, melainkan karena ada sesuatu yang bergeser di dalam ruang batin. Seperti perahu yang tetap mendayung, tetapi arus sungai pelan-pelan berubah. Jika tidak disadari, perahu itu akan merasa lelah tanpa tahu mengapa.
Namun jika hati cukup tenang untuk merasakan aliran air, akan tampak bahwa perubahan itu bukan kebetulan, melainkan isyarat. Di balik setiap pertemuan dan perpisahan, ada jejak-jejak halus yang tertinggal. Kadang berupa rasa hangat yang lama mengendap, kadang berupa sesak yang tak bisa dijelaskan. Kita sering mengira bahwa semua berlalu begitu saja, padahal tidak ada yang benar-benar hilang. Setiap niat yang terucap di dalam hati, setiap bisikan batin yang diabaikan, semuanya tersimpan rapi di suatu tempat yang tidak terlihat. Dan dari sanalah arah hidup perlahan dibentuk, tanpa gaduh, tanpa pengumuman. Ada jiwa-jiwa yang berjalan dengan langkah biasa, namun membawa cahaya yang tenang. Mereka tidak mencolok, tidak berisik, bahkan sering tak disadari kehadirannya. Tetapi ketika cahaya itu tersentuh dengan cara yang keliru, getarannya menyebar lebih jauh dari yang bisa dibayangkan. Bukan sebagai kemarahan, melainkan sebagai keseimbangan yang bekerja sendiri. Seperti bayangan yang bergerak mengikuti matahari, tanpa perlu diperintah. Mungkin engkau pernah merasakan perasaan aneh ketika menyadari bahwa sesuatu yang tampak kecil ternyata meninggalkan jejak yang panjang. Sebuah kata yang terucap ringan, sebuah sikap yang dianggap sepele, atau sebuah keputusan yang diambil tanpa mendengarkan suara terdalam. Semua itu seperti benih yang ditanam di tanah batin. Kita tidak selalu melihatnya tumbuh, tetapi suatu hari, tanpa aba-aba, kita akan berdiri di hadapan hasilnya. Rezeki sering disalahpahami sebagai hadiah yang datang dari luar, padahal ia lebih mirip aliran yang mengalir dari dalam keluar. Ketika hati jernih, aliran itu terasa lapang. Ketika hati mulai berat oleh sesuatu yang tak selesai, aliran itu menyempit. Bukan karena dihentikan, melainkan karena jalannya berubah. Dan perubahan itu jarang terjadi secara tiba-tiba. Ia datang perlahan, seperti senja yang merayap tanpa pernah membuat gaduh. Dalam keramaian, mungkin engkau tersenyum seperti biasa. Namun di dalam, ada perasaan bahwa tidak semua senyum memiliki berat yang sama. Ada senyum yang lahir dari keutuhan, ada pula yang lahir dari kebiasaan. Jiwa yang peka dapat membedakannya, meski mulut tidak mengatakannya. Dan di sanalah letak kejujuran yang sesungguhnya, bukan pada apa yang terlihat, melainkan pada apa yang dirasakan ketika semua topeng ditanggalkan. Kadang kita bertanya dalam hati, tanpa benar-benar mengucapkannya, mengapa jalan terasa berbeda padahal arah masih sama? Mengapa usaha terasa lebih berat meski langkah tidak berubah? Pertanyaan-pertanyaan ini jarang membutuhkan jawaban yang keras. Mereka hanya meminta kehadiran kita sepenuhnya, tanpa penyangkalan, tanpa pembelaan. Seperti duduk di tepi danau yang tenang, membiarkan air memantulkan wajah kita apa adanya. Ada kalanya hidup seolah mengajak kita berhenti, bukan untuk menyerah, melainkan untuk mendengarkan. Mendengarkan bukan dengan telinga, tetapi dengan ruang terdalam yang selama ini jarang kita singgahi. Di sana, suara-suara lama mungkin muncul kembali. Bukan untuk menuduh, melainkan untuk diakui. Karena apa yang tidak diakui tidak akan pergi, ia hanya menunggu saat yang tepat untuk mengubah arah angin. Rezeki yang berbalik arah tidak selalu datang sebagai kehilangan yang besar. Kadang ia hadir sebagai ketidaknyamanan kecil yang berulang, sebagai kegelisahan yang sulit dijelaskan, atau sebagai rasa hampa di tengah kelimpahan. Semua itu adalah bahasa yang halus, bahasa yang hanya dimengerti oleh jiwa yang bersedia diam sejenak. Bukan untuk menghakimi diri, melainkan untuk memahami. Di dalam sunyi, kita mulai menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang apa yang kita kejar, tetapi juga tentang apa yang kita biarkan berlalu tanpa perhatian. Ada hubungan yang terabaikan, ada rasa yang ditahan, ada suara hati yang dilewati begitu saja. Semua itu tidak menuntut balasan, namun mereka mencatat. Dan catatan itu suatu hari akan dibacakan kembali, bukan dengan kata, melainkan dengan keadaan. Engkau mungkin merasa berbeda akhir-akhir ini, seolah ada lapisan tipis yang terangkat dari kesadaran. Hal-hal yang dulu tidak terasa kini menjadi jelas, bukan sebagai beban, tetapi sebagai undangan. Undangan untuk melihat hidup dengan mata yang lebih lembut, lebih jujur. Di titik ini, tidak ada yang perlu dipercepat. Semua akan menemukan waktunya sendiri, seperti bunga yang mekar tanpa pernah tergesa. Ketika jiwa mulai terjaga, ia tidak mencari jawaban di luar. Ia hanya ingin menyelaraskan diri dengan apa yang sudah lama bergetar di dalam. Dan dalam keselarasan itu, kita mulai memahami bahwa setiap arah memiliki sebab yang tak selalu tampak.
Sebab yang tidak lahir dari kebetulan, melainkan dari rangkaian rasa, niat, dan sikap yang saling terhubung seperti benang-benang halus. Ada keindahan yang sunyi dalam menyadari bahwa hidup selalu memberi tanda, meski sering kita sibuk untuk membacanya. Tanda itu tidak memaksa, tidak pula mengancam. Ia hanya hadir, setia, menunggu kita cukup tenang untuk merasakannya. Dan ketika kita akhirnya merasakan, tidak ada penyesalan yang keras, hanya pemahaman yang lembut. Di titik inilah, tanpa perlu disadari secara logis, jiwa mulai siap melangkah lebih dalam. Bukan untuk mencari sesuatu yang baru, melainkan untuk melihat dengan lebih jernih apa yang selama ini sudah ada. Lapisan demi lapisan akan tersingkap dengan sendirinya, seperti tirai yang terbuka perlahan ketika cahaya pagi masuk tanpa suara. Dan dari sanalah, perjalanan ke kedalaman berikutnya bermula, dengan langkah yang tenang, dengan hati yang terbuka, mengikuti alur yang sudah menunggu untuk disadari. 1. Melukai hati orang yang tulus. Ada luka yang tidak menjerit, tidak menuntut, dan tidak pernah meminta balasan. Ia hanya diam, namun diamnya memiliki kedalaman yang sulit dijangkau oleh logika. Ketika hati yang tulus tersentuh dengan cara yang tidak semestinya, tidak selalu muncul kemarahan atau perlawanan. Justru seringkali yang muncul adalah penerimaan yang hening, senyum yang tetap lembut, dan sikap yang seolah berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Namun di balik ketenangan itu, ada getaran halus yang bergerak, bukan untuk membalas, melainkan untuk menyeimbangkan. Hati yang tulus tidak menyimpan dendam. Ia tidak menyusun rencana. Ia tidak memikirkan bagaimana cara mengembalikan rasa sakit. Justru karena itulah, ketika ia terluka, doanya tidak keluar sebagai permintaan balas, tetapi sebagai penyerahan penuh. Penyerahan yang bersih, tanpa niat buruk, tanpa keinginan menjatuhkan. Dan penyerahan semacam ini memiliki kekuatan yang tidak terlihat, seperti air yang terus mengalir tanpa suara namun mampu mengikis batu paling keras. Seringkali seseorang tidak menyadari bahwa ia sedang melukai hati yang demikian. Bisa jadi lewat kata yang dianggap bercanda, sikap yang dianggap wajar, atau keputusan yang hanya berpihak pada diri sendiri. Semua tampak kecil di permukaan, nyaris tak layak diingat. Namun bagi hati yang tulus, setiap sentuhan memiliki makna. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia hidup dengan rasa yang utuh. Dan rasa yang utuh mencatat segalanya dengan jujur. Ketika luka itu tidak dibalas dengan kebencian, ia tidak menghilang begitu saja. Ia berubah bentuk, menjadi doa yang tidak diucapkan, menjadi harapan agar keadilan semesta bekerja sebagaimana mestinya. Bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengajar. Di titik ini, rezeki seringkali mulai bergerak dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Bukan hilang seketika, tetapi terasa berat. Yang datang tidak lagi memberi kelegaan, yang pergi meninggalkan kekosongan yang aneh. Bukan karena ada yang mengambil, melainkan karena ada keseimbangan yang sedang dipulihkan. Hati yang tulus tidak menuntut, tetapi semesta mendengar diamnya. Dan ketika semesta mulai bekerja, ia tidak berisik. Ia hanya mengubah arah angin, sedikit demi sedikit, sampai seseorang akhirnya berhenti dan bertanya dalam hati, ada apa sebenarnya? 2. Mengambil hak orang lain secara halus. Tidak semua pengambilan terlihat kasar. Ada yang berjalan dengan senyum, dengan alasan yang terdengar masuk akal, dengan pembenaran yang terasa wajar. Hak orang lain bisa berpindah tangan tanpa perlawanan, bukan karena rela, tetapi karena tidak memiliki daya untuk menolak. Disinilah banyak hal luput dari kesadaran. Karena tidak ada teriakan, tidak ada konflik terbuka, semuanya tampak tenang. Padahal di balik ketenangan itu, ada rasa yang tertahan. Mengambil hak secara halus seringkali terasa lebih aman. Tidak ada rasa bersalah yang tajam, hanya bisikan kecil yang mudah diabaikan. Menunda apa yang seharusnya diberikan, memanfaatkan kesabaran seseorang, atau menerima lebih dari yang semestinya tanpa pernah bertanya apakah itu adil. Semua dilakukan tanpa niat jahat yang jelas, hanya mengikuti arus kepentingan diri. Namun arus ini membawa konsekuensi yang tidak langsung terasa. Hak yang tertahan menciptakan beban yang tidak terlihat. Bukan hanya bagi yang dirampas, tetapi juga bagi yang mengambil. Beban itu tidak selalu muncul sebagai masalah besar. Ia sering hadir sebagai kegelisahan yang tidak tahu sebabnya, sebagai rasa tidak puas meski sudah memiliki banyak, atau sebagai kelelahan batin yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar selesai.
Rezeki yang bercampur dengan hak orang lain kehilangan kejernihannya. Ia mungkin tetap mengalir, tetap bertambah, tetapi tidak memberi rasa cukup. Ada kekosongan yang tidak terisi oleh apapun, karena yang hilang bukan jumlah, melainkan keberkahan. Dan keberkahan tidak bisa dipaksa. Ia hanya hadir ketika sesuatu berada di tempatnya. Orang yang haknya terambil seringkali memilih diam. Bukan karena tidak sakit, melainkan karena tidak ingin menambah luka. Diam ini bukan kelemahan, melainkan kelelahan. Namun diam yang lahir dari ketidakadilan tidak pernah benar-benar kosong. Ia membawa harapan agar suatu hari, keseimbangan kembali. Dan harapan ini, meski tidak terucap, bergetar di ruang yang lebih luas. Ketika keseimbangan itu mulai bergerak, rezeki pun ikut menyesuaikan. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai cermin. Cermin yang menunjukkan bahwa apa yang diambil tanpa keikhlasan tidak akan pernah memberi ketenangan. 3. Sombong saat rezeki sedang lancar. Ada masa ketika segala sesuatu terasa mudah. Usaha berbuah, jalan terbuka, dan keberhasilan datang silih berganti. Di masa seperti ini, hati diuji dengan cara yang paling halus. Bukan dengan kesulitan, melainkan dengan kelapangan. Karena kelapangan sering membuat seseorang lupa dari mana ia berangkat, lupa bahwa ada banyak tangan tak terlihat yang ikut menopang perjalanannya. Kesombongan tidak selalu muncul sebagai sikap merendahkan secara terang-terangan. Kadang ia hadir sebagai perasaan bahwa diri lebih tahu, lebih pantas, lebih unggul. Ia bisa muncul dalam pikiran yang diam-diam membandingkan, dalam ucapan yang terasa biasa namun menyimpan jarak, atau dalam sikap yang tidak lagi mau mendengar. Semua terasa wajar, bahkan sering dianggap sebagai kepercayaan diri. Padahal di dalamnya, ada benih pemisahan. Saat rezeki lancar, seseorang mudah mengira bahwa semua adalah hasil dari kekuatan diri semata. Doa menjadi kebiasaan, bukan kesadaran. Syukur menjadi ucapan, bukan rasa. Perlahan, hubungan dengan sumber ketenangan itu merenggang, bukan karena ditinggalkan, tetapi karena tidak lagi disapa dengan rendah hati. Dan di saat itulah, aliran mulai berubah arah. Perubahan ini jarang datang sebagai kejatuhan tiba-tiba. Ia lebih sering hadir sebagai hambatan kecil yang berulang, sebagai rasa berat yang tidak biasa, atau sebagai kehilangan makna dalam pencapaian. Apa yang dulu membahagiakan kini terasa hambar. Apa yang dulu memberi semangat kini terasa melelahkan. Seolah ada jarak antara hasil dan rasa. Kesombongan menutup ruang penerimaan. Ia membuat hati keras tanpa disadari. Dan hati yang keras sulit merasakan aliran halus yang selama ini memberi kemudahan. Ketika aliran itu tidak lagi terasa, rezeki pun seperti berjalan sendiri, tanpa menyentuh batin. Di titik ini, banyak yang bingung, karena tidak merasa berbuat salah secara nyata. Padahal yang berubah bukan tindakan, melainkan sikap batin. Rezeki yang diberi dengan lapang membutuhkan hati yang tetap rendah. Bukan untuk merendahkan diri, tetapi untuk menjaga keterhubungan. Ketika keterhubungan itu melemah, arah pun bergeser, pelan namun pasti. 4. Memutus silaturahmi tanpa alasan yang jernih. Ada hubungan yang terjalin bukan hanya oleh pertemuan, tetapi oleh niat baik yang saling mengalir. Silaturahmi semacam ini tidak selalu hangat setiap saat, namun ia hidup karena ada keinginan untuk tetap terhubung, meski dalam perbedaan. Ketika hubungan ini terputus tanpa alasan yang jernih, bukan hanya jarak yang tercipta, tetapi juga ruang kosong yang sulit diisi. Memutus silaturahmi seringkali terasa sebagai keputusan yang melindungi diri. Ada rasa ingin menjaga jarak, menghindari ketidaknyamanan, atau mempertahankan ego yang terluka. Semua alasan ini terdengar masuk akal di permukaan. Namun di dalam, ada ikatan halus yang ikut terputus. Ikatan yang selama ini menjadi jalur aliran kebaikan, doa, dan keberkahan. Hubungan yang diputus dengan diam meninggalkan bekas yang sunyi. Tidak ada pertengkaran, tidak ada penjelasan, hanya jarak yang semakin lebar. Dan jarak ini tidak hanya memisahkan dua tubuh, tetapi juga dua ruang batin. Apa yang dulu mengalir kini tertahan. Apa yang dulu memberi rasa hangat kini menjadi dingin. Rezeki memiliki hubungan yang lembut dengan silaturahmi. Bukan karena pertemuan itu sendiri, tetapi karena niat baik yang menyertainya. Ketika niat itu terputus, aliran pun ikut terganggu. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai konsekuensi alami dari keterputusan. Seperti sungai yang dibendung, airnya tidak hilang, tetapi alirannya berubah.
Orang yang memutus silaturahmi sering merasa baik-baik saja di awal. Ada rasa lega, ada perasaan aman. Namun seiring waktu, muncul kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah ada pintu yang tertutup tanpa diketahui kuncinya. Usaha tetap berjalan, hasil tetap datang, tetapi rasa lapang berkurang. Silaturahmi yang terjaga menjaga kelapangan hati, dan kelapangan hati menjaga kelancaran rezeki. Ketika hubungan diputus tanpa kejernihan, hati menyempit, dan rezeki pun menyesuaikan ruang yang tersisa. Tidak dengan keras, tidak dengan paksaan, melainkan dengan cara yang sangat halus, hingga sering baru disadari ketika seseorang benar-benar berhenti dan mendengarkan apa yang selama ini terlewatkan. 5. Meremehkan doa orang yang lemah. Ada doa yang tidak disusun dengan kata indah, tidak diucapkan dengan suara lantang, dan tidak lahir dari ruang yang megah. Doa itu sering keluar dari hati yang sederhana, dari dada yang telah lama belajar menerima, dari jiwa yang tidak memiliki banyak pilihan selain berserah. Ia meluncur pelan, hampir seperti desahan napas, namun membawa kejujuran yang murni. Ketika doa semacam ini diremehkan, bukan karena kejahatan, melainkan karena ketidaksadaran, sesuatu yang halus mulai bergerak. Orang yang berada dalam posisi lemah jarang berharap untuk membalas. Mereka terlalu sibuk bertahan, terlalu akrab dengan keheningan, terlalu sering berbicara dengan batin sendiri. Doa mereka tidak menuntut, tidak memaksa, hanya berharap agar hidup tetap adil sesuai porsinya. Namun justru karena tidak dibungkus ambisi, doa ini memiliki kejernihan yang jarang dimiliki oleh permintaan yang penuh kehendak. Meremehkan doa semacam ini sering terjadi tanpa sengaja. Sebuah sikap acuh, senyum yang terasa dingin, janji yang dianggap kecil lalu dilupakan. Tidak ada niat melukai, hanya kebiasaan merasa berada di atas angin. Di titik inilah jarak mulai tercipta, bukan antara manusia, tetapi antara rasa dan kesadaran. Karena ketika seseorang lupa bahwa setiap jiwa memiliki jalur batin sendiri, ia perlahan menjauh dari keseimbangan. Doa orang yang lemah tidak selalu meminta keburukan bagi siapapun. Lebih sering ia hanya memohon agar rasa sakitnya dipahami oleh semesta. Dan pemahaman semacam itu tidak datang sebagai hukuman, melainkan sebagai pengaturan ulang. Rezeki yang tadinya mengalir ringan mulai terasa berat. Yang dulu terasa cukup kini terasa kurang, bukan karena berkurang, tetapi karena maknanya memudar. Ketika doa yang tulus itu naik tanpa kepahitan, ia tidak membawa dendam. Ia hanya membawa kebenaran rasa. Dan kebenaran ini, ketika bersentuhan dengan kehidupan orang lain, akan bekerja dengan caranya sendiri. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap sikap, sekecil apapun, meninggalkan getaran. Dan getaran itu tidak pernah hilang, hanya menunggu waktu untuk kembali dalam bentuk yang dapat dirasakan. 6. Mengotori rezeki dengan niat yang tidak jernih. Tidak semua rezeki datang dalam keadaan bersih sejak awal. Namun ada perbedaan antara rezeki yang tercemar oleh keadaan dan rezeki yang tercemar oleh niat. Ketika niat tidak jernih ikut menyertai apa yang diperoleh, rezeki itu membawa beban yang tidak langsung terasa. Ia tetap bisa dinikmati, tetap bisa digunakan, tetapi tidak pernah benar-benar menyatu dengan hati. Niat yang tidak jernih sering bersembunyi di balik alasan yang terdengar masuk akal. Keinginan untuk lebih, rasa takut kekurangan, atau dorongan untuk tidak tertinggal. Semua itu manusiawi. Namun ketika niat ini mulai mengabaikan dampaknya terhadap orang lain, ketika batas halus itu terlewati. Tanpa disadari, rezeki yang masuk membawa resonansi yang berat. Mengotori rezeki tidak selalu berarti melakukan hal besar. Kadang ia hadir dalam manipulasi kecil, dalam kebiasaan mengambil jalan pintas, atau dalam pembenaran yang terus diulang agar hati terasa tenang. Namun hati yang tenang karena pembenaran bukanlah ketenangan sejati. Ia hanya diam sementara, seperti air yang terlihat tenang di permukaan tetapi keruh di dasar. Rezeki yang diperoleh dengan niat yang tidak jernih seringkali menciptakan kegelisahan yang tidak berwujud. Ada rasa was-was tanpa sebab, ada ketakutan kehilangan meski sudah memiliki banyak. Seolah ada bayangan yang mengikuti, mengingatkan bahwa apa yang diperoleh tidak sepenuhnya selaras dengan nilai batin. Dan bayangan ini perlahan menguras energi, membuat seseorang lelah tanpa tahu mengapa. Ketika niat menjadi bersih, rezeki terasa ringan. Ketika niat menyimpang, rezeki terasa berat. Bukan karena jumlahnya, melainkan karena getaran yang menyertainya.
Rezeki yang berat membuat hati sulit bersyukur dengan tulus. Syukur tetap terucap, tetapi tidak menetap. Dan tanpa syukur yang menetap, aliran pun tidak menemukan tempat untuk tinggal lama. Pada akhirnya, rezeki akan menyesuaikan diri dengan wadah batin yang menerimanya. Jika wadah itu dipenuhi niat yang bercabang, rezeki akan mengalir tidak stabil. Kadang deras, kadang tersendat. Hingga suatu hari, seseorang mulai merasakan bahwa yang ia kejar tidak lagi memberi rasa pulang. 7. Mengabaikan suara batin yang terus mengingatkan. Setiap manusia membawa kompas batin yang bekerja tanpa suara. Ia tidak memerintah, tidak memaksa, hanya memberi isyarat. Isyarat ini sering muncul sebagai rasa tidak nyaman yang halus, sebagai pertanyaan yang muncul tiba-tiba, atau sebagai keheningan yang terasa berat ketika sebuah pilihan diambil. Mengabaikan suara ini adalah hal yang sangat mudah, terutama ketika dunia luar menawarkan banyak alasan untuk terus melangkah. Suara batin tidak selalu hadir sebagai peringatan keras. Ia sering berbisik, lembut, hampir seperti angin yang menyentuh kulit lalu berlalu. Karena terlalu lembut, ia sering dikalahkan oleh suara logika, oleh tuntutan keadaan, oleh keinginan untuk segera sampai. Namun setiap kali ia diabaikan, jarak antara diri dan kesadaran semakin lebar. Mengabaikan suara batin bukanlah kesalahan besar dalam satu waktu. Ia adalah akumulasi dari pilihan-pilihan kecil yang tidak diselaraskan. Dan akumulasi ini, seiring waktu, menciptakan arah baru. Arah yang mungkin terasa masuk akal secara lahir, tetapi terasa hampa di dalam. Rezeki tetap datang, tetapi tidak lagi membawa rasa aman. Ia terasa seperti sesuatu yang harus dijaga terus-menerus, bukan dinikmati. Ketika suara batin diabaikan terlalu lama, ia tidak berhenti berbicara. Ia hanya berubah bentuk. Dari bisikan menjadi perasaan berat, dari perasaan berat menjadi kejadian-kejadian yang memaksa seseorang berhenti. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai cara agar kesadaran kembali hadir. Karena apa yang tidak didengar dengan sukarela seringkali harus didengar dengan keadaan. Rezeki yang sejati membutuhkan keselarasan antara langkah dan rasa. Ketika langkah terus berjalan berlawanan dengan rasa, rezeki akan terasa seperti beban. Bukan karena ia buruk, tetapi karena ia tidak berada di jalur yang selaras. Dan keselarasan ini hanya bisa ditemukan ketika seseorang berani diam dan mendengarkan kembali suara yang selama ini diabaikan. 8. Merasa tidak pernah cukup dan terus membandingkan. Ada kelelahan yang tidak berasal dari kerja keras, melainkan dari perbandingan yang tiada henti. Ketika seseorang terus mengukur hidupnya dengan hidup orang lain, rezeki kehilangan maknanya. Apapun yang dimiliki selalu terasa kurang, karena pandangan tidak pernah menetap pada apa yang ada, melainkan pada apa yang terlihat di luar. Perbandingan sering muncul tanpa disadari. Melihat keberhasilan orang lain, mendengar cerita pencapaian, atau menyaksikan kemudahan yang tampak. Semua itu perlahan menggerogoti rasa cukup. Bukan karena iri yang besar, melainkan karena hati tidak diberi ruang untuk beristirahat. Dan hati yang lelah sulit merasakan syukur dengan utuh. Merasa tidak pernah cukup membuat rezeki selalu terasa jauh. Setiap capaian hanya menjadi tangga menuju kecemasan berikutnya. Tidak ada titik henti, tidak ada ruang menikmati. Dalam keadaan seperti ini, rezeki tidak pernah benar-benar hadir. Ia selalu berada di masa depan, selalu menunggu kondisi tertentu agar bisa dirasakan. Perbandingan memutus hubungan dengan perjalanan sendiri. Ia membuat seseorang lupa bahwa setiap jalan memiliki ritmenya. Ketika ritme ini diabaikan, langkah menjadi tidak sinkron. Rezeki yang datang terasa tidak pas, entah terlalu cepat atau terlalu lambat. Dan ketidaksesuaian ini menciptakan kegelisahan yang terus berulang. Rasa cukup bukan berarti berhenti bertumbuh. Ia berarti berdamai dengan apa yang sedang ada, sambil tetap melangkah dengan tenang. Ketika rasa cukup hilang, rezeki kehilangan tempat berpijak. Ia datang dan pergi tanpa sempat memberi ketenangan. Dan dalam ketidaktenangan itu, arah hidup perlahan bergeser, menjauh dari pusat keseimbangan. Ketika seseorang berhenti membandingkan dan mulai kembali ke dalam, rezeki menemukan jalannya kembali. Bukan sebagai ledakan besar, melainkan sebagai aliran yang stabil. Dan disitulah, tanpa disadari, arah yang sempat berbalik mulai menemukan keseimbangannya lagi, dengan cara yang lembut, sunyi, dan sangat personal. Ketika semua kata akhirnya kembali ke sunyi, yang tersisa bukanlah penjelasan, melainkan rasa.
Rasa yang mungkin pelan-pelan mengendap di dadamu, tanpa perlu diberi nama. Jika sejak tadi ada bagian dalam dirimu yang terasa bergetar halus, itu bukan karena kata-kata ini, melainkan karena ada sesuatu di dalam dirimu yang mengenali getaran itu sebagai kebenaran yang pernah disentuh, meski lama tak disadari. Tidak semua perjalanan perlu ditutup dengan kesimpulan. Ada perjalanan yang justru menemukan maknanya ketika dibiarkan terbuka, mengalir bersama napas, bersama diam, bersama kesadaran yang tidak memaksa apapun. Hidup tidak selalu meminta kita untuk segera mengerti. Terkadang ia hanya ingin kita hadir sepenuhnya, tanpa perlawanan, tanpa pembenaran, tanpa keinginan untuk mengubah apapun secara tergesa. Apa yang telah kau dengar bukanlah petunjuk, bukan pula tuntunan yang harus diikuti. Ia hanyalah cermin yang diletakkan perlahan di hadapan batinmu. Apa yang kau lihat di sana sepenuhnya milikmu. Tidak ada yang benar atau salah, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang ada hanyalah kejujuran perasaan saat engkau menatap ke dalam, mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama berjalan dengan mata terbuka namun hati tertutup. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk terjaga. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa dipaksakan. Seperti fajar yang selalu datang pada saatnya, bukan karena diminta, tetapi karena memang itulah waktunya. Dan ketika waktunya tiba, bahkan kegelapan pun tidak melawan. Ia mundur dengan tenang, memberi ruang bagi cahaya tanpa suara. Jika ada bagian dari dirimu yang merasa lelah, izinkan ia beristirahat tanpa rasa bersalah. Dunia tidak runtuh hanya karena engkau berhenti sejenak. Justru dalam berhenti itulah, banyak hal kembali ke tempatnya. Nafas menjadi lebih utuh, pikiran lebih lapang, dan hati mulai mengingat ritme aslinya yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Rezeki, arah hidup, dan makna tidak selalu berubah karena usaha besar. Seringkali ia berubah karena satu momen hening, satu kesadaran kecil, satu kejujuran yang akhirnya diakui di dalam diri sendiri. Tidak perlu diumumkan, tidak perlu disaksikan siapapun. Perubahan yang paling dalam selalu terjadi tanpa penonton. Mungkin setelah ini engkau akan kembali pada rutinitas yang sama, wajah-wajah yang sama, jalan yang sama.